Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Nurul Hapsari dengan NIM 11016230040. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu tugas 11, yaitu lakukan analisis data deskriptif menggunakan MS Excel pada data yang diberikan. Data disiapkan oleh dosen masing-masing sesuai dengan ketertarikan pada prodi masing-masing. Oleh karena saya tidak diberikan data oleh dosen, maka saya mencari data yang sesuai dengan ketertarikan pada prodi masing-masing, yaitu prodi saya teknologi pendidikan. Nah, di sini sudah ada data kelayakan pendidikan di Indonesia dari berbagai provinsi. Nah, caranya adalah kita pencet data ini, lalu kita pencet data analisis. Nah, sebelumnya ini sudah saya aktifkan dengan cara yang ada di LMS. Nah, di sini kita pencet aja, lalu sesuai dengan tugasnya kita pilih yang deskriptif statistik. Kita klik OK. Nah, input range-nya ini adalah kita pilih mau yang mana yang kita olah. Nah, misalkan saya pilih kolom kepala sekolah dan guru ini. Nah, lalu labels inverse row kita checklist agar baris pertama ini dianggap header atau judul dan tidak dihitung. Nah, outputnya itu adalah new worksheet, jadi nanti akan beralih ke worksheet baru hasilnya itu. Nah, lalu klik OK. Nah, karena saya sudah melakukan semuanya, maka saya tidak pencet OK. Nah, saya di sini memilih kolom kepala sekolah dan guru di bawah S1, kepala sekolah dan guru S1 ke atas, tenaga kependidikan sekolah menengah, dan tenaga kependidikan di atas sekolah menengah. Nah, berikut ini adalah hasilnya. Nah, yang di kepala sekolah dan guru ini setelah dipencet OK tadi itu akan keluar data-data ini. Nah, di sini bisa dilihat rata-ratanya atau minnya itu rata-rata jumlah guru dan kepala sekolah berpendidikan di bawah S1 ini itu sekitar 1.312 orang. Sedangkan nilai tengahnya atau mediannya itu hanya sekitar 1.022 orang, nah modusnya itu nggak tersedia. Jadi kesimpulannya itu adalah masih ada cukup banyak guru dan kepala sekolah yang belum menyelesaikan atau bahkan tidak berpendidikan S1 ini. Nah, nilai median lebih kecil dari nilai min ini artinya sebagian besar wilayah provinsi itu memiliki jumlah yang sedikit. Namun terdapat beberapa daerah dengan jumlah yang cukup tinggi. Nah, selanjutnya kolom kepala sekolah dan guru S1 ke atas. Nah, di sini bisa dilihat data-datanya. Nah, interpretasinya itu adalah rata-rata kepala sekolah dan guru yang S1 ke atas itu mencapai sekitar 40.252 orang dibulatkan. Nah, untuk mediannya di sini 2.573 orang. Nah, untuk modusnya tidak tersedia. Oleh karena itu bisa disimpulkan sebagian besar guru dan kepala sekolah ini udah memenuhi syarat pendidikan minimal S1 atau bahkan ke atas. Nah, namun karena median ini bisa kita lihat lebih rendah dari rata-ratanya, berarti menunjukkan kalau ada ketimpangan distribusi ini. Ada wilayah dengan jumlah guru berkualifikasi tinggi yang sangat banyak, tetapi ada juga wilayah lain dengan jumlah yang jauh lebih sedikit. Nah, untuk kolom selanjutnya itu tenaga kependidikan sekolah menengah. Bisa dilihat di sini rata-ratanya itu 5.774 orang jika dibulatkan. Nah, untuk mediannya 4.336 orang, sedangkan modusnya itu tidak tersedia. Oleh karena itu ini artinya jumlah tenaga kependidikan dengan pendidikan setara SMA itu tergolong banyak gitu. Nah, namun sebarannya itu nggak merata. Median ini cukup jauh lebih dari rata-rata gitu, menunjukkan kalau beberapa daerah itu angkanya sangat tinggi, namun mayoritas memiliki jumlah yang lebih kecil. Nah, untuk tenaga kependidikan di atas sekolah menengah, nah rata-ratanya itu sekitar 907.000 orang. 907 orang. Nah, untuk mediannya itu 709 orang. Nah, modusnya 35 orang. Nah, artinya tenaga kependidikan dengan pendidikan di atas SMA masih tergolong sedikit. Nah, fakta bahwa modus hanya 35 menunjukkan bahwa jumlah yang paling sering muncul ini sangat kecil gitu. Yang menandakan bahwa tenaga kependidikan yang berpendidikan tinggi ini belum merata di semua wilayah atau di semua provinsi. Nah, di sini saya membuat sedikit visualisasinya. Bisa dilihat sini tabelnya. Nah, bisa juga dilihat ini tab chartnya ada dua, rata-rata jumlah tenaga pendidik dan kependidikan, dan ini proporsi total tenaga pendidikan dan kependidikan. Kalau ini kita ambil dari min atau rata-rata, kalau ini kita ambil dari sum.
Nah, kesimpulan dari chart-nya ini adalah nih, bisa lihat kepala sekolah yang di bawah S1 itu 1.311 orang, kepala sekolah dan guru yang di atas S1 ke atas itu 40.252 orang. Nah, tenaga kependidikan SMA atau sekolah menengah itu 5.774 orang. Nah, tenaga kependidikan di atas sekolah menengah itu 907 orang. Yang artinya perbandingan ini menunjukkan bahwa jumlah pendidikan yang berkualifikasi tinggi atau S1 ke atas itu jauh lebih besar dari yang belum S1, artinya sudah bagus. Nah, namun untuk kalau tenaga kependidikannya itu jumlah yang setara SMA itu masih banyak dibandingkan SMA ke atas. Yang di atas SMA. Nah, hal ini tuh menunjukkan kalau peningkatan kualitas tenaga kependidikan juga perlu ditingkatkan gitu. Nah, kesimpulan keseluruhan dari kolom yang sudah saya analisis itu, yang pertama, mayoritas guru dan kepala sekolah itu udah memiliki pendidikan minimal S1 ya. Tadi dilihat kebanyakan itu memang sudah pendidikan minimal S1. Nah, artinya hal yang baik gitu karena sesuai dengan standar yang diharapkan. Nah, tapi ada sejumlah guru dan kepala sekolah yang belum S1. Hal ini menunjukkan bahwa masih perlu upaya meningkatkan kualifikasi pendidik di beberapa daerah. Nah, kalau tenaga kependidikan itu sebagian besar masih memiliki latar belakang pendidikan sekolah menengah, SMA atau SMK atau sederajat lah. Tapi yang di atas SMA itu masih sedikit. Nah, secara umum ini kondisinya menunjukkan kalau peningkatan kualitas pendidikan tidak hanya perlu difokuskan pada guru, tapi juga tenaga pendidikan perlu gitu. Mendorong tenaga pendidik untuk melanjutkan pendidikan itu akan sangat membantu gitu kalau uh, men, uh, pendidikan juga harus tenaga pendidik itu juga harus bagus pendidikannya untuk menunjang mutu layanan pendidikan di sekolah. Nah, sekian tugas 11 yang telah saya kerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.